hasanah, bahwa setiap langkah yang berusaha jalan sehingga bisa sampai di masjid ini, maka setiap langkah itu akan diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama memberikan kesempatan kepada seluruh pengikutnya, pemeluknya untuk dapat meraih sebanyak-banyaknya pahala. Mungkin sering kita diingatkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, supaya kita semuanya ini berhidup pahala, perenggut pahala. Jadi sampunan mikir selalu berpahala dari urusan-urusan yang besar. Konsep perhidup pahala ini adalah mengamalkan satu perbuatan dan amalan yang sedikit tetapi istiqomah. Jadi ini yang penting. Mudah-mudahan setiap kali berusaha ada di majelis ini, di masjid ini, mudah-mudahan seluruhnya menjadi asbabul barakah, menjadi asbabul hidayah, menjadi asbabul ilmi wasihah, menjadi wasilah yang berusaha dibukakan pintu keberkahan oleh Allah, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, dibukakan pintu ilmu oleh Allah, dan dibukakan pintu sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya si berkah dengan hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Jamaah yang dihormati, dalam kita beribadah ini tentu yang kita cari ini ibadah terbaik. Sambungan bisa dipikir berjauh dengan selumbang di pakokan, di pak supermarket, mau membeli baju, membeli sesuatu di pasar dan sebagainya, pasti yang dipilihnya adalah barang-barang terbaik. Terutama ibu-ibu, punya lumbar beli wajib, di kantong, di baju. Nek muter dulu ini, ya. Mun beli paling murah, paling bagus. Nah, dikit nyambung dikit. Mun murah aja, jadi yang soal harga dikit ditawarkan, ya. Mun soal haji, soal mau dikit. Nah, tadi ibu-ibu misal, kajian ibu di papakan, nek muter, waktu sejam muter, lawan sapani, sekarang terbiasa pertama. Berbeda dikit nasa ibu-ibu. Ini urusan dunia. Ibadah juga harus kita mengambil yang paling afdol, disebut dengan afdoliyat fil ibadah. Paling bagus dalam ibadah. Memang yang sami dicari kesempatan untuk melaksanakan yang wajib-wajib. Tetapi jangan lupa ada banyak tambahan-tambahan yang Allah berikan berupa ibadah-ibadah sunnah, dan ini harus kita kejar. Sholat ini hanya 5 kali sehari semalam diwajibkan, tapi banyak sholat-sholat yang bernilai sunnah yang harus juga kita kejar supaya mengambil afdoliyah di dalam kita beribadah. Makanya di banyak kitab-kitab kita diajarkan tentang bagaimana keutamaan ibadah, keutamaan beramal dengan sesuatu amalan yang tidak lain tujuan dan niatnya adalah lunas berkah. Karena ibadah tambahan ini sebagai penyempurna barangkali oleh ibadah-ibadah wajib ini yang tak usah bolong-bolong. Sewaktu bisa dilihat sembahyang tidak mudah ini, barangkali tahu kurang-kurang saja. Kemudian juga ibadah sunnah qobliyah ba'diyah ini, ia kalau terkait dari penyempurna. Dan tidak hanya dalam masalah, di banyak tempat Allah sudah siapkan. Tergantung makin yang urusan dikayu, sunnah bisa diajar disebar di banyak tempat sebagai ziyadatan lak, sebagai nafilatun lak.
satu bab dalam kitab ini ada dijelaskan tentang fadilah tahlil. Fadilah yang menusami membaca tahlil. Niki dasarnya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebagus-bagus yang aku ucapkan dan sebagus-bagus yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ini kalimat sebagus-bagus ucapan para nabi, termasuk nabi bahasa dan nabi-nabi sebelumnya, adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ini sebagus-bagus ucapan. Ditambahkan penjelasannya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kulla yawmin mi'ata marratin kanat lahu 'idda 'ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat 'anhu bi'atu sayyi'atin. Saya baca kalimat sebaru ini, dan insya Allah itu kalimat yang sering kita dengar mutakbar dan mutakbar. Lagu seistiqomah masa sambil kamu disuruh baca aja pecah tidak menjadul kiranya istiqomah. Saya biasa baca niki dalam sehari niki 100 kali kata Nabi, maka nilainya sama seperti membebaskan 10 bulan. Kemudian dengan kalimat itu Allah mencatatkan baginya 100 kebaikan dan dihapus baginya 100 kejelekan. Jadi ini maksudnya. Jamaah sahabat terhormati, jadi kalau sudah ada digambarkan kepada tiap guru sami bahwa membaca kalimat ini murid dari pahala, segera dia milih. Di banyak sekali fadilah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam di luar rumah 100 kali istighfar sejeluk. 100 kali. Yang belum sami bila kali ini itu pertanyaan untuk kita semua. Oh, 3 kali waktu subuh, 3 kali zuhur, 3 kali asar, maghrib, isya, 3 kali 15 kali. Masih kurang 25 kali. Nabi ini kurang 100 kali baca istighfar, baca baru 3 kali tahlil. Padahal Nabi maksum niki artinya jaminan beliau diampuni dosa sebelum dan sesudah, dibimbing oleh wahyu. Nah kita niki munasab dijamin tidak kita diampuni hapus dosa sebelum dan sesudah? Belum tentu. Lalu masih kurang baru 25 kali lalu dengan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar doa iman dan di mana saja sila kita biasakan. Ibu-ibu sedang memasak di dapur, dikerja ya siapkan sedia buku penyaur daripada dia cenderung berbaca istighfar atau kalimat tahlil, dan insya Allah makanan jadi tambah berkah. Namun teriringi isi kalimat-kalimat thayyibah, bapak-bapak dan sebagainya
Di situ tertulis kalimat lafzul jalalah. Di situ tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dicuci bagian. Sewaktu saya umrah di Masjid Baginda Rasulullah SAW, disaksikan oleh para sahabat. Nabi membuka cincin ditaruh. Ini yang menjadi dasar bahwa lalu dengan tamu WC dan menyedik tempat-tempat yang kotor dan baru jauh atribut-atribut saat lafzul jalalah di dalam etika. Karena Nabi melaksanakan ini. Selain ini harus kita membaca masuk rumah, keluar rumah, makan, semuanya. Bahasa Nabi, kullu amrin dhi balin lam yubda bismillah fahuwa. Nabi saja pegawaian amalan sampai mulai bismillah fahuwa, dia terputus keberkahan. Termasuk orang yang ingin masuk rumahnya, jangan sampai khilaf, lupa dia baca buku. Karena kalau ada orang masuk rumahnya tanpa membaca doa, maka gerombolan setan ikut masuk ke dalam rumahnya. Tapi ini setan, nane Arab bermadi, Arab kotek bermadi, yulin setan. Tamu, mari begitu dia mendarat, lupa baca bismillah, silakan. Nabi ini setan, nane Arab sendiri ibu. Jadi satu kafir ini ampas-ampas doang, sementara keberkahannya tidak didapatkan. Karena itulah setiap amalan apapun amalan ini mulai dengan bismillah, mulai dengan lafzul jalalah, dengan kalimat Allah dan sebagainya. Jadi kita diajarkan supaya semua amalan-amalan yang kita kerjakan ini ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas nih gua baca betul. Dan jadi dibesuk. Ini waktu kiri kata itu ini dibesuk. Oh, bukan baca dulu. Maka dia ampas-ampas doang. Berkah yang mungkin ada. Ini pentingnya karena memang Rasulullah SAW mengajarkan yang sangat demikian. Jamaah sekalian yang dihormati, berikutnya fadilatut tasbihi wa tahmidi wa baqiyatil adhkar. Niki keutamaan membaca tasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa baqiyatil adhkar dan azkar zikir-zikir yang lainnya. Dalilnya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamida thalathan wa thalathina wa kabbara thalathan wa thalathina wa khatama al-mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat dzunubuh. Saya baca hingga sesah munggah lagi suahan sesembahyang lagi tunggu satu kali membaca kalimat tasbih subhanallah, membaca kalimat tahmid tunggu satu kali, membaca kalimat takbir Allahu akbar tunggu satu kali, mun genepan bacaan si la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi fadilahnya bahasa Nabi, beliau berkata ghufirat dzunubuh, diampunkan dosa-dosa. Maka hujan
kita akan sampun mau cerita ini, sampun itu lah. Jadi ada seorang anak dan bapak akan berangkat ke satu tempat. Kebetulan kendaraan zaman lain keledai ini kakak di CBB, hari di sini ya antara dikit enggak masuk kek keledai ini anak-anak kamu tahu ya lewat lah dari sebuah bubuk ya begitu kita sih dengan bubuk karena kurang ajar iya pikiran di atas biasa bapak iya ini pun dengan akhir terpengaruh di sini dengan bubuk betul kamu aku tanya muntah karena bapak anak kau dedek kita sedang dengan banyak bapak anak kocek di bawah dunia gerak di atas biasa berani sudah jadi dengan kawan ya dan mati dengan ini akhir tentu kedua akhir dedek naik dua bawah ibu dengan akhir bapak oleh kanan akhir kiri kemudian akhir tapi boleh dengar arah bapak anak bodoh arah kelihatan dentai tak itu mana sakit dia ia mendengar balik akhir tapi dibuat dah jangan asal Allah kelihatan utang kecil anak ini liwat balik nabi bilang orang kalau berbuat baik itu pasti arah doa. Arah doa. Lagu-lagu tua faiza azamta fatawakkal ala Allah. Lagu-lagu tua niat lambat. Toh yang kita kerjakan adalah hamba bagus. Nah ini pasti ada. Dedek dengan doa oleh dalam keluar pasti ada. Pasti. Lalu dinara di jamaah niki ya. Niko jauh. Niki jadi salah. Aku mau cerita anak bisa jauh-jauh. Nah, kita coba buka Quran. Quran surah Yusuf itu menceritakan. Quran surah Yusuf ini dimulai dengan ungkapan yang sangat bagus. Misalnya firman Allah Ta'ala di ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Jadi kita akan menceritakan di dalam Quran surah Yusuf itu sebaik-baik kisah Yusuf. Nabi Yusuf ini waktu dia kecil pernah bermimpi. Nabi Yusuf ini adalah masih keturunan Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri dua, Hajar dan Sarah. Sarah istri pertama, lalu sampun baru 2 tahun menikah dengan belum diberikan anak. Akhirnya menikah dengan pembantunya Hajar. Muhammad di usia Nabi Ibrahim 86 tahun, lahirlah Ismail alaihissalam. Begitu lahir Ismail dari istri beliau yang kedua Hajar, Muhammad hijrah dari sebininya yang pertama Sarah. Lahirlah Ishak dan Ishak. Jaraknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak 14 tahun. Di usia Nabi Ibrahim 99 tahun lahir Ishak. Ishak melahirkan anak namanya Yakub. Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan anak namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abul Anbiya karena keturunannya banyak dari Nabi.
Ibrahim, Ismail Nabi, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya karena beliau lahir dari beliau ini para nabi. Nah dari Yakub ini lahirlah 12 biji. 2 bijinya dari satu ibu, 10 dari ibu yang lain. Nabi Yusuf satu saudara dengan Bunyamin. Nah, sementara yang 10 niki lainnya. Nah, di ayat yang keempat Yusuf niki kaitannya dengan Yahya niki. Tapi sekali lagi insyaallah ada di sini. Jadi sampai ini insyaallah di sini tidak ada insyaallah. Ayat keempat dalam surah Yusuf, "Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin." Wahai bapakku ya, Nabi Yusuf masih politik. Aku bermimpi melihat ada 11 ahada asyara kawkaban, 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada Nabi Basen, Nabi Yakub bapaknya. Ini ceritanya. Ini cerita. Ini cerita. Nabi Yakub. Nabi Yakub takut nanti karena dia cerita begitu. Mau iri. Sepenal sama bangsa lain. Mau tentu iri. Walhasil bersepakatlah 10 saudaranya Yusuf ini mengajak Yusuf bermain. Pak, yang keren dengan Yusuf, udah jadi tebet. Ohnya, kalau single, kalau nanti ada ini serigala. Kalau kemudian memberikan keyakinan kepada bapaknya, keren Pak. Lalu dia Yusuf, ada Yusuf ini paling panutan, putih dia Yusuf ini terkenal. Dari cerita ini sampai orang lima si Zulaikha si gagah Nabi Yusuf. Dia jadi manusia yang paling si gagah. Maka pun bersepakat sama teman-teman ini mencemplungkan Nabi Yusuf di sumur ini pun bebarak sama bapak pada dia ditekapkan serigala adik saudara Yusuf Pak nangis terus. Nabi Yakub nangis. Bahkan dalam riwayat beliau sampai buta matanya saking beliau menangis dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditemukan di sumur Nabi Yusuf. Akhirnya diselamatkanlah saudagar Mesir yang lewat di bagian di sumur ini. Sumur ini tepatnya di Palestina, Nablus. Nablus ini jarak antara Nablus dengan Mesir kira-kira 739 kilo. Niki rombongan dari Mesir, rombongan kerajaan saudara kaya. Kebetulan Bapak di sumur ini mau nangin kayak Nabi Yusuf layak di atas timba itu akan berat air pada dikodek timba susuk jadi udah kita sih saudagar-saudagar itu gagal luar biasa putih kan udah jauh Mesir jaraknya Nablus Palestina ini sampai Mesir ini kurang lebih 739 kilo jauh Nabi Yusuf kerajaan besar. Singkat cerita ketika dilihat sudah agak remaja dilihat oleh Zulaikha sampai pelang iman waktu saya apel sehingga tapi difitnah Nabi Yusuf akhirnya masuk beliau ke dalam penjara karena fitnah. Suatu hari raja bermimpi, Nabi mimpi Raja Mesir. Raja Mesir ini diberi gelar Al-Aziz Al-Malik. Di mana Fir'aun? Karena istilah Raja Mesir Fir'aun ini berlaku 200 tahun setelah Nabi Yusuf, tepatnya Nabi Musa. Maka raja waktu zaman Mesir, zaman Nabi Yusuf namanya Al-Aziz Al-Malik, Raja Mesir. Nikmat terkenal Fir'aun. Karena Fir'aun sekali lagi
takut raja ini. Dia bermimpi bahwa melihat ada 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Terkakak gini. Sapi koyo kurus, kaken sapi semua belik. Balik orang. Iya dalam mimpi. Kemudian dia lihat juga ada tangkai yang 7 tangkai hijau, 7 tangkai kering. Apa itu? Terkumpulan ahli-ahli nujum di dalam kerajaan. Dia tidak tahu. Dia cuma tidur di kerajaan. Lalu dengan kabar bahwa seorang pemuda yang bernama Yusuf dalam perjalanan bisa mengetahui. Hadirkan kehadiran Nabi Yusuf. Ya ampun, Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpi raja ini bahwa akan ada 7 tahun ini negeri ini akan makmur, terpenuhi sandang pangannya, ya, bahan-bahan pemakanan terpenuhi. Lalu dia narik 7 tahun setelahnya masa kering, pacaknya dan berpotensi malapetaka. Sehingga ya raja, ini ada syarat supaya 7 tahun pertama niki yang sifat arti dedek pada duit-duit sebenarnya pada menghemat untuk menghadapi 7 tahun pacaknya persiapan. Ini diajar si sebab tentang mimpi yang demikian. Nabi Yusuf kemudian dikeluarkan dari penjara dan diangkat menjadi bendahara. Kemudian nanti beliau akan menjadi raja. Nah, dari sini kita ambil cerita kisah dua lagi hikmah. Pertama tentang menghadapi 7 tahun pacaklik harus persiapan di dunia. Lalu bagaimana dengan nanti kita akan hidup abadi di akhirat? Tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Bagaimana? Makanya persiapkanlah diri kita selama kita ada di dunia, karena kita akan menghadapi kehidupan yang abadi di akhirat. Dari kisah Nabi Yusuf diberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian, sesuatu yang akan kita hadapi yang di dalamnya ada tantangan ke depan harus disiapkan sejak sekarang. Lebih-lebih ketika berbicara hal yang makro tentang kehidupan dunia dan akhirat, maka dunia menjadi maslahatul akhirah
meninggal di usia 140 tahun, sedangkan Nabi Yusuf meninggal di 120 tahun. Berpesan Nabi Yakub pun Nabi Yusuf agar dimakamkan di makam kakeknya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kisah yang sangat inspiratif. Jamaah Sami mengajarkan kepada kita, ya terkena dalam Quran ini oleh awal tadi